Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi al-khati'ata al-mudnibah bi taqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada hak-hak yang wajib kita penuhi, kita tunaikan, dan kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Pemenuhan dan pelaksanaan terhadap hak-hak tersebut menjadi kunci ketenangan dalam hidup kita, kebahagiaan kita, dan keselamatan kita. Yang keselamatan itu tidak berhenti pada keselamatan di dunia yang sementara, yang dibatasi dengan tahun-tahun, dengan angka-angka, melainkan keselamatan yang tidak berbatas, hidup yang selamanya, yaitu keselamatan di akhirat nanti. Tentang hak-hak tersebut yang wajib kita penuhi telah diwasiatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Demikian juga kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai mereka. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskannya. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, ia mengatakan hadis ini hasan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada 3 hak pokok dalam kehidupan kita yang wajib kita penuhi, kita berikan secara utuh dan penuh. Hak yang pertama adalah hak Allah. Maka kewajiban yang paling pokok dalam kehidupan kita adalah memenuhi hak Allah. Dan itulah kewajiban kita yang utama. Tentang hak Allah ini Rasul sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada.
hak Allah agar kita bertakwa kepadanya. Tentunya orang yang bertakwa kepada Allah, ia adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Perintah untuk bertakwa kepada Allah adalah perintah untuk membuat perlindungan, membuat benteng. Yang dengan perlindungan dan benteng itu kita akan dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari murkanya dan dari siksa api nerakanya. Bagaimana caranya membuat perlindungan? Caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka melaksanakan perintah itu pasti membawa kebaikan hidup kita sekarang dan yang akan datang. Pasti membawa keselamatan dan kebaikan kita. Demikian pula ketika Allah melarang kita dari sesuatu, maka menjauhi larangan itu adalah jaminan keselamatan kita. Allah menginginkan agar kita senantiasa berlimpah rahmatnya. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita dengan sejumlah perintah. Yang dengan melaksanakan perintah-perintah itu kita hadirkan kebaikan untuk kehidupan kita. Dan Allah juga peringatkan kita agar menghindari dan menjauhi hal-hal tertentu yang Dia larang. Yang dengan menjauhinya Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Dan itulah ketakwaan. Hak Allah yang pertama adalah kita bertakwa kepadanya. Pertanyaannya, di mana kita bertakwa kepada Allah? Rasul lanjutkan, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Kita bertakwa kepada Allah saat kita berada di masjid seperti menunaikan salat Jumat sekarang ini. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di rumah. Kita berlaku kasih sayang, lemah lembut kepada keluarga kita. Kita penuhi apa yang menjadi hak-hak mereka dan itu menjadi kewajiban kita. Bertakwa kepada Allah ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di rumah. Bertakwa kepada Allah ketika berada di perjalanan. Bertakwa kepada Allah ketika berada di tempat pekerjaan, di mana saja engkau berada. Ini berarti bahwa sesungguhnya ketakwaan kepada Allah itu didasari oleh kesadaran bahwa kita senantiasa ada dalam penglihatan Allah. Kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Kita berada dalam muraqabahnya. Di masjid, di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Termasuk saat kita sedang sendiri dengan HP kita, Allah melihat kita. Kesadaran bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, itulah yang akan mendorong kita, menghantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah, bukan hanya di masjid, melainkan di mana saja kita berada. Itulah pesan Rasul yang pertama, memenuhi hak Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Hak kedua yang wajib kita penuhi adalah hak diri kita sendiri. Orang yang tidak memenuhi hak dirinya, dia berlaku zalim kepada dirinya. Allah berfirman, "Fala tadzlimu anfusakum." Janganlah kalian berlaku zalim pada diri kalian. Bagaimana caranya untuk tidak menzalimi diri? Penuhi haknya. Apa hak diri? Kata Rasulullah, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata." Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan keburukan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti setiap kita pernah melakukan keburukan, pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Yang diingatkan oleh Rasul adalah ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, segeralah memperbaiki diri. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak diri kita. Hak diri kita adalah bagaimana kita bertobat ketika kita terlanjur melakukan perbuatan dosa. Hak diri kita adalah ketika
kita terlanjur melakukan keburukan, segera kita susul dengan melakukan kebaikan, yang dengan kebaikan itu keburukan kita dihapuskan oleh Allah. Kita semua punya hak, diri kita semuanya punya hak untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk dihapuskan keburukan-keburukannya. Dengan cara apa? Tidak menunda-nunda bertaubat kepada Allah, kemudian ditebus dengan melakukan berbagai macam amal saleh, amal kebaikan. Dalam Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal kebaikan itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Ini hak yang kedua, hak diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hak terhadap orang lain. Hak orang lain yang wajib kita penuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan sesama manusia menggunakan akhlak yang baik. Itu adalah hak. Kalau kita di rumah, itu adalah hak istri kita, itu adalah hak anak kita. Kalau masih ada orang tua, ibu dan bapak, itu adalah bapak dan ibu kita. Penuhi hak mereka dengan cara apa? Bergaullah kepada mereka dengan cara akhlak yang baik. Demikian pula ketika kita bertetangga, ketika kita berada di tempat kerja, penuhilah hak setiap orang yang memiliki hak itu dengan cara yang baik, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Para ulama mengatakan akhlak yang baik setidaknya ditunjukkan oleh 3 hal. Akhlak yang baik dengan sesama ditunjukkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah kaful adha, menahan diri jangan menjadi gangguan bagi orang lain. Janganlah harga diri orang lain terganggu oleh ucapan kita. Menahan gangguan. Menahan diri jangan menjadi gangguan bagi orang lain. Jangan sampai hak milik orang lain, harta benda orang lain yang bukan hak kita, kita ambil. Demikian pula tentang keselamatan orang lain. Hak untuk mendapatkan keselamatannya kita jaga. Maka kata Rasul, orang yang beriman itu adalah orang yang memberikan rasa aman terhadap orang lain, baik pada harga dirinya, baik pada hartanya, maupun pada keselamatan jiwanya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhlak yang baik pertama ditunjukkan melalui menahan diri tidak menjadi gangguan, tidak mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar. Yang kedua, badlun nada, berbagi kebaikan, berbuat ihsan kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajh, berwajah ramah dengan sesama, tanda memberikan penghormatan, tanda menghargai, dan tanda tidak merendahkan orang lain. Itulah 3 hak. Hak yang pertama adalah hak Allah, yaitu kita bertakwa kepadanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan perbaiki dirinya, dan dia bisa memenuhi hak dirinya untuk mendapatkan ampunan Allah. Dengan cara ketika terlanjur berbuat dosa, segera menebusnya dengan taubat dan amal-amal kebaikan. Dan siapa yang Allah bersihkan jiwanya, maka dia akan menunaikan hak-hak orang lain secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang memenuhi hak Allah, memenuhi hak diri sendiri, dan memenuhi hak orang lain. Hak Allah kita penuhi dengan bertakwa kepadanya di mana saja kita berada. Hak diri sendiri untuk kita menebus keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita dengan melakukan amal-amal kebaikan. Dan hak orang lain kita berlaku kepada mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم أقسم عددا واقتلهم بددا فإنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة ولذكر الله أكبر